Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah alladzi ja'ala yawma 'idid diyafa li'ibadihi as-salihin wa ja'ala fi qulubil muslimin bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ala al-jannah diyafa al-kubra. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى تلك الضيافة جميع العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل عبد إلى طاعة الله مجاهدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اعلموا أن هذا يوم عظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Masjid Thariqul Jannah yang mengikuti solat Aidul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk ibadah. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, mari sisa-sisa umur kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas zahir batin kita. Maka insyaallah hidup kita kalau kita gunakan dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah berlalu yang namanya bulan suci Ramadan. Sekarang masuk di bulan Syawal. Maka yang terpenting hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Syawal ini ayolah ibadah kita mestinya tambah meningkat. Sebab yang namanya Syawal adalah peningkatan berbagai macam yang namanya amal kebaikan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, mencuplik mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 185. Gusti Allah dawuh walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di ayat ini setidaknya orang yang melaksanakan Idul Fitri, yang puasa Ramadannya dikatakan sukses, ada 4 hal. Yang pertama hadirin jamaah rahimakumullah, sempurnakan bilangan yang namanya ibadah puasa Ramadan. Kita sudah insya Allah menyempurnakan, apakah yang 29 atau yang 30. Di antara saudara kita memang ada yang melaksanakan ibadah yang namanya Idul Fitri,
atau puasa Ramadan, ada yang 29, ada yang 30. Tidak usah jadikan permasalahan, tidak usah jadikan perbedaan. Ayo tetap dijaga yang namanya kerukunan. Semuanya ada hikmahnya, semuanya ada manfaatnya. Kalau kemudian yang beribadah Idul Fitri kemarin berarti sudah siap-siap untuk menghadapi yang namanya tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kemudian diberikan kesempatan saat ini kita melaksanakan Idul Fitri, berarti kemarin masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perpanjangan ibadah kita, dilipat gandakan sampai 70, 700 bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Semuanya sama betulnya, sama ada yang memberikan fatwanya, sama-sama aman. Yang jelas umat Islam jangan mudah diadu domba. Umat Islam harus dijaga yang namanya kerukunan, persatuan, apakah di antara jamaah sendiri ataupun di antara saudaranya, keluarganya masing-masing. Sebab banyak gara-gara mungkin perbedaan status, perbedaan jabatan, seringkali terjadi masalah di kalangan masyarakat. Apalagi kadang kemudian terjadi perbedaan di antara kita dalam bentuk beribadah. Maka jangan, semuanya adalah sama-sama Islamnya, semuanya adalah dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita sudah menyempurnakan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan itu di Ramadan yang sudah berjalan. Maka kesempurnaan ini tidak hanya dalam bentuk yang namanya 1 bulan penuh, dalam makna yang lain ada kesempurnaan semangat Ramadan. Ini yang penting hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika Ramadan kemarin kita sudah luar biasa beribadah, maka semangat Ramadan harus dibawa mulai dari hari ini sampai 11 bulan yang akan datang. Harus kita bawa. Bagaimana maksudnya? Mata penglihatan kita harus tetap puasa. Jangan sampai melihat yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita harus juga berpuasa. Jangan sampai kemudian kita enaknya mengambil haknya orang lain. Kaki kita juga harus berpuasa. Seluruh anggota tubuh kita juga harus berpuasa yang sudah didiklat oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terpenting juga semangat bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, bagaimanapun dan dimanapun. Yang kedua, hadirin jamaahkumullah, walitukabbirullah, ayo kita mengagukan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya hadirin jamaah rahimakumullah? Di Surabaya ini terkenal dengan yang namanya 10 November yang dikumandangkan oleh Bung Tomo. Beliau mengungkapkan dalam pernyataannya, menyampaikan bahwa kalau tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa saya menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah, merdeka atau mati. Dalam artian kalimat takbir ini hebat, kalimat takbir ini luar biasa. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Yang lainnya kecil, hutang kita kecil, masalah hidup kita kecil, apapun problema kita kecil. Kalau kemudian kita selalu menyandarkan dalam diri kita adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma seringkali hadirin jamaah rahimakumullah, kita seringkali mengungkapkan dan memahami kata takbir dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita masih kalah. Seringkali kita masih belum bisa untuk mengungkapkan kalimat takbir ini. Maksudnya bagaimana? Seringkali hadirin jamaah rahimakumullah, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kalimat takbir, diundang untuk sholat, Allahu akbar, Allahu akbar, seringkali kita kemudian lebih menomorsatukan pekerjaan kita, lebih menomorsatukan rizki, uang kita, bahkan yang lainnya. Ini seringkali berarti Allahu akbar belum masuk dalam relung hati kita yang dalam, belum sampai mendarah daging. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar, maka semuanya kecil. Hadirin jamaah rahimakumullah, salat yang kita kerjakan 5 waktu kurang lebih katakanlah 20 menit itu sudah azan, qomat, zikirnya, bahkan sampai sudah kemudian ba'diyahnya. Itu kalau dikali 5 hanya ketemu 100 menit. Padahal hidup kita sehari semalam 24 jam. Maka kalau kemudian
Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa keluarga, berupa anak, istri, berupa rezeki, berupa yang lainnya. Masa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk 5 waktu yang hanya sekian menit itu aja? Seringkali kita menunda-nunda. Maka ini belum menyatu kalimat Allahu Akbar dalam diri kita masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka yang namanya Idul Fitri bukan bajunya yang baru, bukan jajane sing akeh, tapi laisal id liman lahu labisal jadid walakin taatihi tazid. Yang namanya Idul Fitri adalah kualitas ibadahnya semakin meningkat, ibadahnya tambah ajak, tambah istiqomah. Kita sudah didiklat, ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh. Ramadan kemarin ada yang namanya tarawih. Maka ini kita pertahankan, setiap harinya diusahakan diganti dengan sholat malam. Yang biasanya itikaf di masjid, jangan sampai berhenti walaupun mungkin intensitasnya berkurang. Yang namanya baca Quran, jangan berhenti. Jangan hanya di dalam Ramadan luar biasa, tapi di luar Ramadan ternyata balik lagi. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ketika adanya Ramadan, manusia umat Islam terbagi menjadi 3. Ada yang Ramadan yang pertama, adanya Ramadan dan tidak adanya Ramadan sama, pancet is ngono-ngono ae, gak ono efeknya sama sekali. Ini mayoritas. Ada yang kedua, Ramadan, ketika ada Ramadan hebat, luar biasa, ibadahnya meningkat, tapi setelah Ramadan balik maneh, gak kemudian ibadah maneh, wis nglakoni hal-hal yang mungkin sudah dikerjakan yang dahulu. Tapi juga ada yang ketiga, dan moga-moga ini adalah semua jamaah Masjid Thoriqul Jannah bisa masuk golongan ketiga, yaitu orang ketika Ramadan mengisi dengan hebat, mengisi dengan luar biasa, dan setelah Ramadan dipertahankan sampai pada titik akhir penghujung kita semuanya dalam kondisi ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, kita ini alhamdulillah patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadakum, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sejarah Nabi Nuh alaihi salam punya anak Kan'an. Anaknya Nabi, ternyata takdirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mendapat hidayah. Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab juga demikian, tidak mendapatkan hidayah. Begitu juga Nabi Ibrahim, orang tuanya yaitu Azar, tidak dapat hidayah. Kita ini harus bersyukur, bukan apa-apanya Nabi, dalam artian bukan keluarganya Nabi, tapi masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita masih mengikuti, punya Islam, punya iman. Ayolah perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang keempat, hadirin jamaah rahimakumullah, ayo bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan kepada kita pasti itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak enak, tapi itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan, kalau ada nikmat yang aman, yang enak, yang menyenangkan, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya Allah, matur suwun ya Rabb, saya mendapatkan nikmat, maka saya akan menyempurnakan nikmat saya untuk beribadah kepadamu. Ketika mendapatkan nikmat yang tidak enak, mungkin kita kecewa, gelisah dan macam-macam, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, matur suwun ya Rabb, pasti ini ada hikmah, pasti ini ada pelajaran yang bisa saya ambil. Mungkin saat ini belum, tapi suatu saat saya akan menyadari bahwa ini adalah hikmahnya besar. Seringkali demikian. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, hidup hanya sekali. Ayo disyukuri, ayo dinikmati. Jangan sedih, jangan gelisah. Orang yang sedih, orang yang gelisah berdosa. Ayo banyak bahagia, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kelihatan, orang yang
syukur itu adalah senyum dalam hidupnya masing-masing. Tidak mudah mengkerut, tidak mudah mencucuan, tidak mudah emosian, tidak mudah marah-marahan. Sebab orang yang ahli tersenyum, yang ahli bahagia, insya Allah umurnya tambah panjang, insya Allah awet muda, dan insya Allah juga kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehat. Tapi kalau orang itu mudah mengeluh, orang itu tidak suka sedih, maka orang itu mohon maaf cepat yang namanya terkena penyakit. Akhirnya cepat tua, cepat elek, akhirnya cepat elek, cepat mati. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ayo jadi orang yang bahagia, jadi orang yang senyum dalam siapapun berhadapan dengan kita, apakah itu merupakan lawan ataupun kawan. Sebab bagaimanapun juga kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dipertemukan dengan lawan dan kawan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai penutup hadirin, maka hidup kita ini adalah bermakhluk sosial, tidak hidup sendiri. Kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala gampang, cukup kita tobat, menyesali, tidak mengulangi lagi, selesai. Insya Allah Gusti Allah akan maafkan kita. Tapi kalau terkait dengan kemanusiaan, hakul adami, haruslah kita segera minta maaf sebelum sampai nanti akhir hayat kita ternyata masih menanggung dosa dengan manusia. Kalau terkait dengan harta, kasihkan harta itu, minta maaf. Kalau terkait dengan hal-hal yang lainnya, kemudian minta maaf juga, supaya nanti tidak menjadi masalah di akhiratnya. Sebab banyak di antara kita itu nanti adalah muflis, bukan mukhlis. Kalau mukhlis orang yang ikhlas, kalau muflis orang yang bangkrut. Mohon maaf, seringkali ada orang di sekitar kita, kanan kiri kita, tapi ternyata maling. Maling apa Ustadz? Maling amal ibadah kita, maling pahala kita. Seringkali kita duduk berdampingan, tapi mohon maaf dirasani, digunjing, maka nanti kita akan ada yang namanya barter. Amal ibadah sholat kita karena menggunjing, ngerasani, menyakiti, menfitnah orang lain, maka itu akan dibarter dengan yang namanya pahala sholat. Belum selesai, dibarter dengan pahala puasa, dengan pahala zakat dan seterusnya. Sehingga banyak di antara umat Islam kita ini nanti di akhirat adalah muflis. Maka sebelum nanti muflis, ayo setelah proses kita melaksanakan ibadah yang namanya sholat Idul Fitri, kemudian ada ceramahnya seperti ini, ayo kita saling musafaha, saling memaafkan, saling meminta maaf. Sebab hadirin jamaah rahimakumullah, jika kita punya salah dengan orang lain, bahayanya seringkali terjadi yang namanya penyakit dalam hidup kita masing-masing. Singkat yang terjadi dan pengalaman yang pernah menyampaikan kepada kami, ada orang hebat di Surabaya. Ada orang hebat di Surabaya. Ini punya masalah sakit sebelah kiri. Waktu itu ada di Masjid Al-Akbar Surabaya, dan waktu itu ada Ustadz Danu menyampaikan dan disampaikan pada Ustadz Danu, wahai Ustadz Danu, kira-kira sakit saya ini apa? Sudah lama sih sakit sebelah kiri saya ini agak parah, sudah saya obatkan, ternyata tidak sembuh-sembuh. Kemudian beliau Ustadz Danu membaca, mohon maaf, apakah boleh saya untuk membaca, untuk melihat penyakit panjenengan? Oh ya, silakan, demi kesembuhan saya. Mohon maaf, kayaknya panjenengan selama hidupnya panjenengan, selama bekerja, selama jadi pimpinan, panjenengan seringkali mengkambing hitamkan orang lain. Kesalahan panjenengan seringkali dilimpahkan pada orang lain. Akhirnya kemudian orang tersebut diam. Ya, memang betul. Terus bagaimana solusinya supaya saya segera sembuh dari penyakit ini? Ustadz Danu menyampaikan 3 hal yang harus dilaksanakan. Satu adalah meminta maaf kepada orang yang melaksanakan yang kita sakiti. Bisa? Bisa. Terus yang kedua, tidak mengulangi lagi. Bisa? Bisa. Yang kemudian ketiga, mendoakan orang yang panjenengan sakiti. Apakah bisa? Bisa. Seketika itu ternyata alhamdulillah penyakitnya langsung sembuh.
Maka ini hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin masalah yang kita alami, mungkin penyakit yang kita alami, barangkali ada keterkaitan dengan manusia, ada keterkaitan dengan orang tua kita, teman kita, saudara kita. Maka belum sampai nanti parah, ayo segera kita minta maaf, segera kita musafahah. Dohir batin kita adalah melepaskan dan kemudian meridokan. Seperti halnya doa dan zikir ketika Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu dikandung maksud jadi orang adalah mudah memaafkan orang lain, bukan menjadi pendendam. Moga-moga yang singkat ini mampu mengetuk diri kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas, dan moga-moga Ramadan kemarin yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dipertemukan pada Ramadan yang akan datang. Mari selalu kita berdoa dengan ucapan yang sering kali kita dengar, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, ja'alallahu wa iyyakum minal aidil faizin, kul amun wa antum bi khair. Itu semuanya masih doa, tapi harus ditambahi dengan yang namanya mohon maaf lahir dan batin. Kalau orang Jawa ngapunten sing kathah, ini penting karena tadi berupa doa dan permintaan maaf kita belum sampai kita ucapkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita tambah barokah, umur kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita semuanya sakinah mawaddah rahmah barokah, anak-anak kita semuanya soleh dan solehah, dan moga-moga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, yang khusyuk, yang ridho, yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga jika suatu saat kita semuanya meninggal dunia, moga-moga takdirkan dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور